Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al Bayan, menebar keagungan Asmaul Husna yang dipancarluaskan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Insya Allah di pagi yang berbahagia hari ini, hari Selasa tanggal 2 Zulqa'dah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan tanggal 23 Juni 2020. Dan di studio kami menunjukkan pukul 8:15. Insya Allah beberapa saat lagi kami akan menghadirkan kajian Islam ilmiah, pembahasan kitab Usul Iman bersama Ustadz Faisal Mistam PDI Hafizullah Ta'ala, yang langsung kami siarkan di studio Radio SKN Al Bayan. Dan juga insya Allah akan kami hadirkan di Asmaul Husna TV. Nah, alhamdulillah materi kita Ustadz Faisal sudah berada di studio. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, Kang Angga. Gimana Kang Angga, sehat? Alhamdulillah khair Ustadz. Nah, Ustadz, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul Iman Ustadz, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-8 Ustadz. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebagai informasi bagi pendengar ataupun pemirsa yang ingin memurojaah atau mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya atau ketinggalan, Anda bisa melihat pembahasan atau dokumentasi kajiannya, rekamannya di Asmaul Husna TV channel YouTube ya. Sekali lagi di channel YouTube Asmaul Husna TV, silahkan Anda bisa membuka video-video rekaman dari kajian Usul Iman pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6, dan insya Allah 7-8 akan segera kami hadirkan. Nah Ustadz, pertemuan ke-8 ini Ustadz, kita akan masuk ke pembahasan apa Ustadz? Tentang urgensi tauhid uluhiyah dan juga inti dari dakwah para nabi dan rasul. Nah, Masya Allah. Nah, para pendengar dan para pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Dan pertanyaannya berkesesuaian dengan tema dan juga pembahasan kita di pagi hari ini. Mungkin kita langsung saja akan menyimak materi yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio SKN Al Bayan dan juga pemirsa TV Asmaul Husna dimanapun antum berada. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Puja-pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan sumbernya hanya dari Allah. Segala keberkahan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah meridhoi, mencintai apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah cintai dari syariat-syariatnya, dan juga dari apa yang Allah ajarkan atau Allah turunkan hidayah kepada hamba-hambanya. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pembahasan selanjutnya dari kitab Usul Iman, yaitu pembahasan tentang pentingnya tauhid ibadah ini ya, pentingnya mengesahkan Allah dalam ibadah, dan ini adalah inti dari dakwah para nabi, para rasul. Qalu al-masyayikh hafizahumullahu ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dha'il Kitabi was Sunnah al-matlabus tsani, yaitu pembahasan yang kedua ya, dari pembahasan yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Bayanun ahamiyatuhu wa annahu asasu da'watir rusul. Penjelasan pentingnya tauhid ibadah ini, dan juga ini merupakan inti atau pondasi dari dakwah para nabi, para rasul. La raiba anna tauhid al-uluhiyah huwa azamul usuli ala al-itlaq
wa akmaluha wa afdaluha wa alzamuha li salahil insaniyah. Tidak diragukan lagi kata mereka bahwasanya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ya, atau mengesahkan Allah dalam ibadah, maknanya dalam mengikhlaskan dalam ibadah, hanya menyembah Allah saja. Ini merupakan pondasi yang paling agung, yang paling mulia ya, yaitu secara mutlak. Ya, sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan merupakan yang paling sempurna, ya, yang paling afdal, dan yang paling wajib dilaksanakan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan bagi manusia. Jadi kemaslahatan kita di dunia ini, juga di akhirat nanti, itu sejauh pengesaan, penghambaan diri kita, keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Semakin kita mengesahkan Allah dalam ibadah, semakin ikhlas, semakin jauh dari kesyirikan, maka semakin besar maslahat, kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi khalaqallahu al-jinna wal insa li ajlihi. Karena ibadah ini merupakan tujuan penciptaan manusia dan jin. Allah menciptakan manusia dan jin untuk ini, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah ini. Wa khalaqal makhluqati wa syara'a syara'i ali qiyamih. Allah juga menciptakan makhluk-makhluk dan juga membuat syariat agar tegak, ya, agar hidup atau agar berdiri tauhid ini, agar tauhid ini pun ditegakkan oleh manusia, ya, oleh makhluk-makhluk Allah. Wa bi wujudihi yakunus shalah. Orang-orang yang menegakkan tauhid ibadah ini, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, ikhlas, maka akan nampaklah kemaslahatan. Ya. Wa bi faqdihi yakunu syarr wal fasad. Kalau hilang tauhid ibadah ini dari manusia, bahkan manusia sudah tidak menyembah Allah, atau mereka menyembah tapi tidak ikhlas, masih ada kesyirikan-kesyirikan, maka ini sebab nampaknya kerusakan dan juga kemudaratan. Walidha kana hadha tauhid zubdatu da'watir rusul wa ghayatu risalatihim wa asasu da'watihim. Karena itu tauhid ibadah ini atau tauhid uluhiyah ini atau dinamakan tauhid ibadah merupakan sumber utama, inti dari dakwah para nabi, para rasul, tujuan risalah mereka, dan inti dari dakwah mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh Allah telah mengutus setiap umat seorang rasul, yaitu agar mereka menyeru umatnya hanya menyembah Allah saja dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah Allah utus sebelummu Muhammad SAW seorang rasul, melainkan Allah wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, hanya aku, kata Allah, fa'buduni, karena itu kalian sembahlah aku saja atau sembahlah Allah saja. Lalu para ulama mengatakan, wa qad dallal Qur'anul Karim fi mawatin adidatin anna tauhidal uluhiyah huwa miftahu da'watir rusul. Bahkan Al-Qur'an dalam beberapa tempat, banyak di beberapa ayat menunjukkan bahwa tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini merupakan pintu dakwah para nabi, para rasul. Jadi nabi dan rasul ketika awal mula berdakwah, mereka tidak langsung berdakwah tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, belum. Tapi mereka dakwahkan dulu, kalau mau ibadah, hanya ibadah kepada Allah. Wa anna kulla rasulin, dan semua rasul,
Yub'itsuhullahu, Allah mengutus mereka, yakunu awwalu ma yad'u qaumahu ilaihi, maka yang harus mereka dakwakan pertama kali kepada kaumnya tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, wa ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, berkaitan dengan kaum Ad di surat Al-A'raf ayat ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud pun berdakwah, qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, kata Nabi Hud, sembahlah Allah saja, malakum min ilahin ghairu, karena bagi kalian enggak ada lagi Tuhan selain Allah. Jadi Nabi Hud berdakwah, kalian ibadah itu hanya kepada Allah, tinggalkan sembahan-sembahan kepada selain Allah, karena yang lain itu bukan Tuhan. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, wa ila samuda akhahum salihah, Allah mengirim kepada kaum Samud saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, pun sama dakwanya, qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja, malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan bagi kalian yang harus kalian sembah, yang punya hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada negeri Madian, Allah utus saudara mereka Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam. Allah berfirman, wa ila Madyana akhahum Syuaibah, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam, dan dakwanya pun sama. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja, malakum min ilahin ghairu, enggak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Ikhwati fiddin, al-matlabu tsalis, lalu pokok cabang dari pembahasan tauhidul uluhiyah yang ketiga, bayanun annahum muhurul khusuma bainar rusuli wa umamihim. Tauhid ibadah ini yang menyebabkan terjadinya permusuhan antara para nabi, para rasul, orang mukmin, dan antara pengikut syaitan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Taqaddama anna tauhid al-ibadah huwa miftahu da'watir rusul. Telah kita sebutkan bahwasanya tauhid ibadah ini merupakan pintu atau pembuka dakwah para nabi, para rasul, jami'ahum, semua nabi dan rasul. Fama min rasulin ba'athahu Allahu ta'ala illa wa kana awwalu ma yad'u qaumahu ilaihi wa tauhidullah. Maka tidak ada satu nabi dan rasul pun yang Allah utus kepada kaumnya, melainkan hal pertama yang mereka dakwahkan kepada kaumnya adalah tauhid ini, yaitu mengajak kaumnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Walidza kanatil khusuma bainal anbiya'i wa aqwamihim fi dzalika. Oleh karena ini terjadilah perselisihan. Ya. Jadi sunnatullah, sudah Allah tetapkan bahwasanya manusia akan bermusuh-musuhan, berselisih. Dan perselisihan mereka disebabkan yang satu mengajak kepada Allah, yang satu mengajak kepada syaitan. Maka dua tujuan ini nggak akan bersatu dan akan selalu berselisih sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Maka mustahil kita akan menyatukan manusia yang satu menyembah Allah, yang satu menyembah syaitan. Pasti akan terjadi perselisihan. Fal anbiya'u yad'unahum ila tauhidillah. Para nabi mengajak mereka mengesahkan Allah saja. Wal ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Wal aqwamu, adapun kaum-kaum mereka, pemimpin-pemimpin mereka itu yusirruna 'alal baqa'i 'ala syirki. Mereka senang tetap melakukan kesyirikan. Sebagaimana nenek moyang mereka dulu menyembah selain Allah, mereka pun tetap menyembah selain Allah. Wa ibadatul ausan, dan mereka tetap menyembah berhala-berhala itu, ila man hadahullahu minhum, kecuali siapa yang Allah berikan hidayah dari kalangan mereka, dan lalu mereka bertobat dan mereka mengikuti para nabi, para rasul.
berkaitan dengan hal ini Allah berfirman. Yang pertama tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Qala Allah Ta'ala an qaumi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dolala. Kata kaum Nabi Nuh menolak dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh mengajak mereka sembahlah Allah saja. Ya, tadi ada dalilnya. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin ghairu, enggak ada Tuhan selain Allah bagi kalian. Kaumnya pun marah dan membenci Nabi Nuh. Lalu kaumnya pun mengatakan, wahai kaum kami, jangan kalian tinggalkan sembahan selain Allah itu. Jangan kalian tinggalkan sembahan kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yaghus, kepada Ya'uq, kepada Nasr. Ini adalah nama-nama berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yaitu berhala yang bernama Wad, berhala yang bernama Suwa, yang bernama Yaghus, yang bernama Ya'uq, yang bernama Nasr. Ya, dalam surat Nuh ini ayat ke 23-24. Kemudian Allah katakan, wa qad adallu katsira, sungguh mereka telah banyak yang disesatkan oleh syaitan itu. Wala tazidiz zalimina illa dolala, dan orang yang zalim yang menyembah selain Allah tadi, orang-orang musyrik itu tidak akan ditambahkan kecuali bertambah-tambah kesesatannya. Wa iyadzubillah. Ya. Dan menurut para ulama mufassirin, ya, berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh tersebut ternyata mereka adalah orang-orang soleh dari kalangan orang tua mereka dahulu, ya, nenek moyang mereka. Wad itu adalah orang soleh, ya, ulamanya di zaman itu, di zaman sebelum Nabi Nuh alaihissalam, ya, anak cucu keturunan Adam yang soleh. Suwa, Yaghus, Ya'uq, begitu juga Nasr, dan ini anak cucu keturunan dari Wad. Mereka orang-orang soleh yang diplesetkan oleh syaitan, ya, dihembuskan, ya, disuruh buat patungnya, ya, pertama disuruh buat gambarnya, lalu disuruh buat patungnya, lalu kata syaitan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung ini, akhirnya mereka pun menyembah. Kemudian yang berkaitan dengan kaum Nabi Hud alaihissalam, Allah berfirman, qalu, kaum Nabi Hud berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, ketika Nabi Hud mengajak dakwah kepada tauhid tadi, ya, apa kata mereka? Ajitana li ta'fikana an alihatina. Hei Hud, apa kamu mau menyuruh kami melenceng dari sembahan-sembahan kami ini? Ya. Jadi Nabi Nuh kan melihat, Nabi Hud alaihissalam melihat kaumnya menyembah berhala. Lalu kata Nabi Hud, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, tinggalkan berhala itu, sembah Allah saja, enggak ada Tuhan selain Allah. Mereka pun marah. Mereka pun mengatakan, Hud, apa kamu mau memurtadkan kami dari sembahan kami ini? Ya. Apa kamu mau memalingkan kami dari tuhan-tuhan kami ini? Dan mereka pun mengancam Nabi Hud alaihissalam, menantang. Apa kata mereka? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau begitu datangkan mana azab yang kau ancamkan kepada kami jika kau benar, Hud alaihissalam. Jadi mereka menantang Nabi Hud alaihissalam. Kata mereka, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ayo Hud, datangkan bencana azab yang kau ancamkan kepada kami. Kami musyrik, iya, kata mereka. Tapi benar nggak kalau kami musyrik, kami diazab Allah, kami dihancurkan, benar nggak? Kalau benar, coba datangkan, segerakan. Nah, inilah sifat manusia tergesa-gesa. Ya. Bukannya mereka memikir dulu bertobat, malah mereka meminta azab. Dan ternyata benarlah kaum Nabi Hud diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Hud ayat ke-62, tentang kaum Samud, Nabi Saleh alaihissalam. Wa qala an qaumi Saleh alaihissalam, Allah berfirman tentang kaum Nabi Saleh. Qalu, mereka pun menentang Nabi Saleh. Apa kata mereka? Kata kaumnya, ya Salih,
Qad kunta fina marjuwan qabla hada. Wahai Saleh, kata mereka, kau ini adalah harapan kami. Sebelum ini, sebelum Nabi Saleh diutus jadi Rasul, mereka itu sangat senang dengan Nabi Saleh. Sangat berharap menjadi penerus mereka yang akan menjadi pemimpin untuk masyarakat mereka. Mereka sangat berharap karena Saleh ya pintar, karena dia cerdas, karena dia baik, karena dia dermawan, karena dia bergaulnya baik, akhlaknya baik. Tapi sebelum menjadi Rasul, saat Nabi Saleh menjadi Rasul, Nabi Saleh pun akhirnya memberi peringatan kepada mereka, mendakwahkan bahayanya menyembah selain Allah. Lalu mereka marah. Terus kata mereka, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apa engkau melarang kami, wahai Saleh, melarang kami dari menyembah berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang kami? Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sungguh dakwah tauhid yang kau ajarkan kepada kami atau engkau dakwakan kepada kami itu, kami ragu dan kami enggak mau beriman. Nah, lihat, mereka pun akhirnya marah dan mereka pun memusuhi Nabi Saleh alaihissalam. Ya, awalnya mereka enggak memusuhi. Karena awalnya Nabi Saleh belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga belum ada kewajiban dakwah. Walaupun Nabi Saleh dalam hatinya mengingkari itu penyembahan selain Allah. Tapi ketika turun risalah kenabian yang mewajibkan para nabi, para rasul harus menyampaikan, memberikan peringatan. Karena tugas nabi dan rasul adalah basyira wa nadhira. Wa ma arsalnaka illa basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Wa anzir qaumaka wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kaum, memberikan peringatan keluargamu. Peringatan tentang apa? Tentang bahaya dosa, bahaya zalim, bahaya syirik, ya, bahaya menyembah selain Allah. Kemudian waqala an Syuaib. Nah, Allah berfirman tentang kaum Nabi Syuaib, an qaumi Syuaib. Sama, kaum Nabi Syuaib juga akhirnya membenci Nabi Syuaib alaihissalam dan memusuhi Nabi Syuaib. Qalu, mereka berkata dalam surat Hud ayat ke-87. Ya Syuaib, asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya'. Wahai Syuaib, apakah dakwamu itu menyuruh kami meninggalkan sembahan-sembahan nenek moyang kami, orang tua kami dulu, atau menyuruh kami melakukan harta-harta kami ini sesuai apa yang kami ingini? Ya, maksudnya dilarang menzalimi, dilarang korupsi. Ya, khusus dakwah Nabi Sulaim itu dilarang mereka berbuat curang dalam masalah timbangan. Ya, mereka pun marah ketika diingatkan itu. Akhirnya mereka memusuhi Nabi Syuaib alaihissalam dan mereka ngeledek, ngebuli para nabi. Apa bulian mereka? Innaka la antal halimur rasyid. Wahai Syuaib, engkau itu orang yang sabar, orang yang lurus. Ini bukan pujian, ya. Ini merupakan ejekan mereka, bulian mereka kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Maksudnya kalau bahasa kita sekarang, kamu itu sok suci, sok baik. Ya, disebut dengan sok baik, sok suci lo, sok baik lo gitu. Kami enggak mau beriman sama apa yang engkau imani, wahai Syuaib. Wa qala an kufari Quraisy. Begitu juga Allah bercerita tentang orang-orang kafir dari kalangan Quraisy. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di masa awal-awal dakwah Nabi. Allah berfirman dalam surat Shad ayat ke-4 sampai ayat ke-7. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Wa ajibu, mereka pun heran. Heran kenapa? An ja'ahum munzirum minhum. Tiba-tiba dari kalangan mereka sendiri, anak bahkan ponakan mereka sendiri menjadi orang yang ngasih peringatan. Ya. Peringatan tentang tauhid tadi, tentang tinggalkan berhala itu, sembahlah Allah saja. Mereka merasa heran. Kok ada nih? Ya. Wa qala al-kafirun, dan akhirnya orang-orang kafir itu yang mengingkari dakwah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan
Hadza sahirun kazzab, ini Muhammad ini penyihir, pendusta. Akhirnya mereka membuli Rasulullah SAW, membenci dan membuli, ngata-ngatain ya. Mereka mengatai Nabi Muhammad adalah tukang sihir atau disihir, atau Nabi Muhammad SAW adalah pembohong. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, mereka memberi gelar al-almin ya. Orang yang terpercaya, yang mereka sangat percaya ya. Bahkan ya seperti Nabi Soleh ya, kaumnya sangat mempercayai Nabi Soleh. Begitu juga kaum Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy itu, orang-orang musyrikin Arab itu di Mekah mempercayai Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi diutus Allah menjadi Nabi dan Rasul, diwajibkan untuk berdakwah, memberi peringatan, di sanalah mereka membenci, memusuhi. Ya. Lalu mereka membuli. Kemudian mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menyuruh kita hanya menyembah satu Tuhan saja? Oh, ini sesuatu yang aneh, asing bagi mereka. Jadi mereka udah terbiasa menyembah apa yang disembah nenek moyang mereka, ya orang tua mereka itu menyembah berhala. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyuruh menyembah Allah saja. Aneh kata mereka, kok kita disuruh menyembah Tuhan saja? Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Lalu akhirnya pemimpin-pemimpin mereka itu Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf dan juga yang lainnya itu, pemimpin-pemimpin Quraisy itu pun berdakwah kepada kaumnya. Ya, akhirnya mereka pun berdakwah, mau nggak mau ya. Untuk apa? Kepada pengikut mereka, kalian tetap sabar sama Tuhan-Tuhan kalian. Udah kalian sembah aja Tuhan-Tuhan kalian, ini yang benar. Ini sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan kita, kata mereka. Jadi menurut mereka, sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan Ka'bah ini, ya ini menyembah berhala-berhala ini, bukan yang didakwakan Muhammad SAW. Itu menurut logika mereka. Padahal itu kesesatan ya. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Mereka pun mengatakan agama terakhir enggak pernah kami dengar ini suruh ngajak tauhid. Ya. Karena agama terakhir yang mereka dengar adalah agama Nasara ya, yang menyembah 3 Tuhan ya. Akhirnya mereka pun ya Tuhan itu enggak satu, banyak. Padahal agama yang sesungguhnya dari agama ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama yang hanif, yang lurus, yaitu yang tidak syirik. Alhamdulillah. Yahdikum wassalamualaikum. Kemudian fahadhihin nusus, dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi ini ya. Wa ma jaa fi ma'naha, dan apa-apa yang datang menurut maknanya, tadullu awdahu dalalati annal mu'tarika wal khusumata bainal anbiya'i wa aqwamihim innama kana haula tauhidil ibadah wa da'wati ila ikhlasid dini lillah. Jadi jelaslah bahwa dalil-dalil tadi menunjukkan permusuhan dan peperangan antara Nabi dan kaumnya. Itu terjadi karena apa sih? Karena ini, tauhid ibadah ini. Karena ikhlas ini. Karena hanya menyembah Allah ini. Sehingga para nabi, para rasul dahulu bermusuhan, terjadi peperangan bukan karena nasab, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan. Karena apa? Karena tauhid ini. Karena menegakkan la ilaha illallah. Nabi mengajak la ilaha illallah, mereka menolak, mereka tetap mengajak menyembah syaitan. Dan akhirnya karena mereka punya kekuasaan, mereka mau membunuh para nabi, para rasul. Dan akhirnya Allah syariatkan kepada para nabi, para rasul untuk membela diri. Disyariatkanlah untuk al-qital, atau yang kita sebut dengan al-jihad. Membela diri dari permusuhan dan juga kejahatan orang-orang kafir. Dan memang dari dahulu syaitan itu jahat sama manusia, jahat sama orang-orang yang beriman ya. Sampai saat ini nggak akan mungkin orang-orang yang menyembah Allah, yang ikhlas menyembah Allah itu disenangi oleh orang-orang yang menyembah syaitan. Pasti syaitan akan menghembuskan permusuhan, kebencian kepada orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil di dalam sunnah
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallah." Kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan Allah untuk membela agama ini, untuk berjihad, ya. Menegakkan apa? La ilaha illallah. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk jihad itu bukan untuk kekuasaan, mempertahankan nasab bukan, mempertahankan harta bukan, mempertahankan apa? Seperti peperangan manusia sekarang kan, manusia ini berperang kenapa? Perebutan kekuasaan, berebut harta ya, berebut sumber daya alam, berebut ya kekuasaan. Tapi Rasulullah SAW diperintahkan jihad dalam rangka mempertahankan tauhid la ilaha illallah dan mendakwakan tauhid ini. Ya. Kemudian agar memerintahkan manusia mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kalau mereka tunaikan itu semua, kata Rasulullah SAW, mereka aman dari syariat Allah, dari syariat jihad ini. Ya. Mereka aman dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hukuman Allah. Harta mereka aman, nggak boleh dizolimi, nggak boleh kita ngambil 1 rupiah pun dari harta kaum muslimin. Ya. Nggak boleh kita menumpahkan darah mereka, ya. Menghalalkan darah kaum muslimin nggak boleh, ini dosa besar ya. Ini pemikiran-pemikiran menyimpang dari kalangan Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin lalu menumpahkan darah kaum muslimin. Ini pemikiran yang sesat. Karena kalau seseorang sudah la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah dan beribadah kepada Allah, maka dia disebut ahlul iman dan dia adalah saudara kita seiman. Dan dia haram darahnya, hartanya kita zolimi, harus kita lindungi. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, karena orang-orang beriman itu saudara. Kecuali hak Islam dalam artian kecuali kalau ada jinayah ya, pidana yang seperti kisos yang seperti kita ketahui, wa hisabuhum 'alallah, dan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sabata fi sahih aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah tetap sahih dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang berkata la ilaha illallah atau dia Islam ya, dan mengamalkan konsekuensinya, tentunya hanya menyembah Allah saja dengan sholat tadi. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari semua sembahan-sembahan selain Allah. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, maka haram harta dan darahnya dinodai, enggak boleh. Kehormatannya dinodai enggak boleh. Dan hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada esok pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah, Ustadz, syukran wa jazakallahu khair atas pembahasan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Taib, para pendengar saudaraku Siman Sakidah yang Allah muliakan, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Nah, Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz melalui WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa perlakuan kaum terdahulu kepada Nabi atau Rasulnya dan Rasulnya juga terjadi lagi pada zaman ini Ustadz. Para penyeru tauhid selalu mendapatkan gangguan dan celaan yang sama, hanya berbeda bentuk bahasa saja. Apakah ini bisa kita jadikan penyemangat bagi kita untuk tetap menjalankan dan bersemangat menyebarkan syariat Allah atau tauhid ini Ustaz? Demikian pertanyaannya. Nah, sudah kita katakan tadi bahwasanya sunnatullah, bahwasanya orang-orang yang mengajak kepada tauhid
akan dibenci oleh orang yang syirik ya. Nah, Orang yang menyekutukan Allah sampai hari kiamatnya, sampai akhir hidup ini. Maka alhamdulillah kisah-kisah para nabi, para rasul tadi kalau kita baca, kemudian kita tadaburi, ini akan menambah keimanan kita. Sehingga alhamdulillah ternyata benarlah ya, jangankan kita saat ini dibully. Para nabi, para rasul juga mereka dulu dibully. Bahkan mereka dimusuhi, bahkan mereka mau dibunuh. Tetapi yang membuli, memusuhi dan membunuh mereka itu siapa? Bukan orang yang baik. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala selain Allah, penyembah-penyembah hawa nafsu ya, orang-orang yang jahat ya, yang menginginkan kerusakan di muka bumi ini. Wallahu taala alam. Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada dai yang dalam dakwahnya lebih dulu menyerukan kaum muslimin kepada persatuan umat, kekuatan dan lebih banyak mengkritik pemerintah, apakah dai tersebut termasuk kepada hadis al-ulama warasatul anbiya? Lalu apakah boleh kita ikuti atau harus kita jauhi Ustaz? Demikian pertanyaan. Mengajak kepada persatuan umat. Ini bagian dari dakwah ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh kalian kepada tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Allah berfirman juga wala takunu kalladzina tafarraqu ya. Kalladzina ikhtalafu ya. Dalam surat Al-Imran itu, jangan kalian seperti orang-orang yang berselisih ya. Dalam surat Al-Imran ayat 104 ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ayat 105-nya wala takunu kallazina tafarraqu wa talafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Karena Allah perintahkan hendaklah kalian menjadi umat yang satu ya. Bersatu. Ya. Dan jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih. Ya. Setelah datang kepada kalian kebenaran dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi mengajak persatuan umat ini bagian dari dakwah di dalam Islam. Akan tetapi persatuan umat ini merupakan hasil. Hasil dari apa? Hasil dari dakwah. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Ya. Maka metode dakwah yang harusnya dilakukan bagi orang yang ingin mempersatukan umat adalah mengajak mereka kepada tauhid. Karena Allah berfirman, karena tauhid itu maknanya adalah satu esa. Sehingga mengesakan Allah inilah yang akan menyebabkan manusia bersatu ya. Tetapi kalau mereka masih ada kesyirikan-kesyirikan, tentu mereka tidak akan bersatu. Dan kesyirikan di dalam umat ini banyak. Terutama kesyirikan khafi, kesyirikan tersembunyi. Bukan syirkul akbar. Oke lah kita katakan kaum muslimin tidak melakukan kesyirikan akbar ya. Kalau melakukan kesyirikan akbar tentu ini akan mengeluarkannya dari Islam ya. Seperti menyembah selain Allah. Dia Islam tapi nyembah pohon misalnya. Tentu ini melakukan kesyirikan. Tetapi kaum muslimin menyembah Allah. Tetapi mereka masih ada kesyirikan yang lain, kesyirikan tersembunyi. Nah, yang ini yang harus kita dakwahkan, hilangkan kesyirikan tersembunyi ini. Kesyirikan tersembunyi berupa apa? Berupa kesombongan. Ya, sombong tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya. Sudah tahu dalil-dalilnya tentang misalkan kita wajib mentaati Nabi, mengikuti sunnahnya, kita nggak mau ikuti. Ya, Rasulullah SAW misalkan memerintahkan kita untuk mengharamkan misalkan ya, contohnya nyanyian dan musik. Kita masih enggak. Banyak ulama misalkan katanya yang mengatakan boleh. Lihat ya. Ini kan berarti menolak apa? Ada kesyirikan tersembunyi dalam hati kita, ada rasa kesombongan. Nah, ini yang harus didakwakan. Kalau kesyirikan ini masih menyebar luasnya, tentu kaum muslimin enggak akan bersatu. Karena yang satu masih mengikuti hawa nafsunya, yang satu berusaha mengajak kepada tauhid. Ya, apalagi kalau dakwanya hanya mencela-cela. Ya, dan mencela-cela itu bukan bagian dari dakwah. Islam bukan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang dicela adalah pemimpin. Yang pemimpin itu adalah pemimpin kaum muslimin. Ya.
mencela pemimpin kaum muslimin ini bukan dakwanya Ahlussunnah, ya, bukan dakwanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dahulu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, ya, yang mencela kaum muslimin, ya. Mereka mencela Ali radhiyallahu taala anhu, mereka mencela Muawiyah, sehingga mereka pun memisahkan diri dari kaum muslimin. Nah, dakwah-dakwah seperti ini, dakwah-dakwah tidak akan mempersatukan umat. Yang ada mereka akan mengajak kepada golongannya. Yang mempersatukan umat adalah tauhid. Yang mempersatukan umat adalah mengikuti Alkitab, mengikuti As-Sunnah, mengikhlaskan hanya beribadah kepada Allah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ini akan menyebabkan kaum muslimin bersatu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair atas pemaparan jawaban yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para penanya dan bagi kita semua. Tapi Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz masuk di pagi hari ini dari pendengar melalui WhatsApp. Bismillah. Pak Ustadz, saya Bundan dari Cianjur. Maaf pertanyaan di luar tema. Pertanyaan saya ada dua. Pertanyaannya yang ke satu, apakah silaturahmi lebaran dapat memanjangkan umur? Dan pertanyaan yang kedua, apakah berdoa dengan mengucurkan air mata itu akan dikabulkan oleh Allah? Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apakah silaturahim khususnya setelah di hari raya Id kita bersilaturahim akan memanjangkan umur, ya? Memperbanyak rezeki. Naam, ini sebagaimana janji yang Rasulullah SAW memberikan kepada umatnya, bahwasanya siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, maka fal yasil rahimahu, maka kata Rasulullah SAW, sambunglah silaturahimnya. Nah, betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi Kang? Pertanyaan yang berikutnya, apakah menangis? Menangis ketika berdoa, apakah doa jaminan atau pasti dikabulkan? Nah, syarat dikabulkan doa tentu yang pertama adalah dia menghilangkan kesyirikan-kesyirikan. Nah, kemudian karena kesyirikan itu menghalangi dari terkabulnya doa. Kemudian menghilangkan keharaman-keharaman. Karena yang haram-haram itu menghalangi terkabulnya doa. Jadi syarat-syarat ijabatud doa itu, dikabulkan doa itu, ya diantaranya tadi tinggalkan kesyirikan, tinggalkan keharaman. Karena hadis, ya, yang menunjukkan seseorang yang yutilus safar, dia sebab-sebab dikabulkan doa ada padanya, dia safar, ya. Kemudian asy'asa agbaro, rambutnya kotor, wajahnya tampak kotor, ya, bajunya lusuh, ya, menunjukkan kerendahan diri dia, bagian dari khusyuk dia. Kemudian dia pun berkata ya Rob, bertawasul dengan Asmaul Husna. Ini diantara sebab dikabulkan doa. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghuzya bil haram, famastajabulah. Nah, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dari yang haram-haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Nah, jadi sebab dikabulkan doa itu yang pertama hilangkan penghalangnya, syirikan dan yang keharaman. Yang kedua, penuhi syarat-syaratnya. Di antaranya tadi khusyuk, ya. Nah, menangis ini mungkin, ya, wallahu ta'ala, bagian dari kerendahan diri dia, bagian dari khusyuk dia. Ya, sebagaimana sifat para nabi, para rasul, mereka itu suka menangis. Allah berfirman dalam surat Maryam itu, idza tutla alaihim ayatur rahman, para nabi, para rasul itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, kharru sujjadan, mereka langsung merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, wa bukiya, dan mereka menangis, ya. Jadi menangis ini ketika bermunajat kepada Allah bagian dari kekhusyuan seseorang, ya, bagian dari betul-betul kesungguhan dia, ya. Seseorang anak itu kalau minta kepada kita, kalau minta biasa aja, dia nggak sungguh-sungguh, ayah minta. Tapi kalau dia sudah nangis, ini sungguh-sungguh, dia pengen betul sesuatu itu.
sampai nangis. Apalagi kalau masih balita ya, kita ketahui tangisannya udah bukan cuma nangis, tapi dengan apa? Dengan teriak-teriak ya, dengan kakinya digesek-gesekkan ke tanah, pokoknya nangis sampai permintaannya dipenuhi. Itu arti kesungguhan dia. Maka seseorang yang berdoa menangis di kesendirian di malam hari, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan ini bagian dari kekhusyuan dia. Dan ini bagian dari, hanya sebagian ya, sebagian dari, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Adapun yang lainnya masih banyak. Di antaranya bertawasul. Doa itu butuh tawasul agar agar Allah mengabulkan doa kita. Di antara tawasul yang paling tinggi adalah tawasul dengan asma wa sifat. Ya, bertawasul dengan amalan soleh itu juga boleh. Allahu ta'ala alam. Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya. Ada satu lagi Ustaz, katanya satu lagi pertanyaan tentang apakah syirik itu menghapus semua amal sholat Ustaz, dari penanya yang sama. Syirik itu dibagi oleh para ulama, diperinci ya, karena dampak dari kesyirikan itu. Kalau dia merupakan syirik yang besar, syirik besar itu seperti seseorang menyembah selain Allah, maka syirik besar ini menghapus semua amal, bukan hanya sholatnya, puasanya, hajinya, infaknya, semuanya dihapus kalau dia melakukan kesyirikan yang besar ya. Karena konsekuensi dari syirik besar ini adalah murtad. Jadi yang dimaksud dengan syirik besar ini adalah dia murtad. Dan penyebab murtad ini banyak ya. Di antaranya dia mengikrarkan saya keluar agama, tentu. Maka semua amalan dia dulu dihapus Allah. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-88, zalika hudallahi yahdi biman yasha min ibadi. Walau asyraku, itulah hidayah yang Allah berikan kepada hamba siapa yang Allah kehendaki. Seandainya mereka berbuat syirik, lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Semua amal mereka Allah hapus. Ya. Itu syirik besar. Adapun syirik kecil, syirkul asghar, maka apakah ini menghapuskan amal? Naam, tapi tidak semua amalan. Yang akan dihapus amalan-amalan yang dia lakukan ketika berbuat syirik tersebut. Syirik kecil ini contohnya adalah riya. Jadi saat dia sholat, dia riya, maka sholatnya itu dihapus amalnya. Saat dia sedekah, dia riya, maka sedekahnya dihapus. Tetapi amalan lain dihapus sama Allah enggak? Enggak. Kalau yang lainnya ikhlas. Seperti sholat subuh dia ikhlas. Kemudian di sholat zuhur ada riyanya misalkan. Ya, maka amalan sholatnya yang dia riyakan itu terhapus. Tetapi amalan-amalan yang lain kalau dia ikhlas, wallahu ta'ala alam, tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perbedaan antara syirik yang besar dan syirik yang kecil. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ustaz, ada satu lagi pertanyaan terakhir di pagi hari ini Ustaz, dari saudara kita hamba Allah di Nagrak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dalam surat ke-7 atau surat Al-A'raf ayat ke-13, syaitan diusir kemana Ustaz? Syukron. Demikian pertanyaannya. Taib, barakallahu fikum atas pertanyaan antum. Kemudian yang perlu kita ketahui ya, di antara adab bertanya, bertanyalah kita kepada sesuatu yang menambah iman atau sesuatu yang memotivasi kita untuk beramal. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan menambah iman, tidak ada kaitannya dengan memotivasi kita semangat, maka pertanyaan ini khawatir nanti kita hanya bertanya seperti orang-orang filsafat bertanya. Maka pertanyaan seperti misalkan syaitan dikeluarin kemana, apa tujuan kita pertanyaan ini? Walaupun ya insya Allah bisa dijawab ya. Allah berfirman yang berkaitan dengan surat yang ditanyakan oleh penanya tadi, surat Al-A'raf itu ayat ke-13. Allah berfirman, qala fahbit minha, wahai iblis, turun kamu dari surga ini. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, karena enggak pantas bagi kamu sombong di surga ini. Fahruj, keluar engkau. Innaka minas sagirin,
maka engkau termasuk orang-orang yang kecil, yang hina. Nah, Keluar di sini adalah kata para ulama, dia dikeluarkan dari rahmat Allah karena iblis itu dirajim, dilaknat, keluar dari rahmat Allah. Dan keluar dari rahmat Allah itu adalah neraka jahanam. Ya. Orang-orang yang masuk neraka jahanam itu orang-orang yang tidak dirahmati Allah. Itu maksudnya. nah. Wallahu ta'ala. Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakal khair atas nasihatnya dan jawabannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua. Nah Ustaz, karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 9:05, kita cukupkan pertemuan kita di hari Selasa ini. Dan sebelum ditutup mungkin Ustaz bisa menyampaikan nasihat atau kesimpulan. Ikhwati fiddin, barakallahu fikum wa jazakumullah khair atas perhatian antum, dan juga mohon maaf atas kesalahan kami. Mudah-mudahan Allah menambahkan hidayah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semua. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi para pendengar, saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada, demikianlah kajian usul iman di pagi hari ini. Dan insya Allah di hari Rabu besok kita akan kembali menghadirkan kajian usul iman di jam 8 pagi. Stay tune di 95 FM Radio SKN Al-Bayan. Insya Allah jam 2 siang nanti akan ada kajian bersama Ustadz Faisal di program Keluarga Muslim Samawa. Insya Allah akan dipandu juga bersama Kang Ian Abu Muhammad. Dan juga insya Allah ba'da asar atau sekitar jam 4 sore ada program Qososul Anbiya bersama Ustadz Muhammad MPDI Hafizahullah Ta'ala. Juga insya Allah akan dipandu oleh Kang Ian Abu Muhammad. Dan para pendengar, saya Angga Abu Khadijah yang bertugas dari studio, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.